Little Women by Louisa May Alcott. Bab 1. Para Pengembara. Natal tak akan berkesan tanpa hadiah, gerutu Jo yang sedang berbaring di karpet. Sungguh tidak enak jadi orang miskin. Meg mengeluh sambil memandang baju usangnya. Kupikir tidak adil ada gadis-gadis yang punya banyak benda indah dan ada gadis-gadis yang tidak punya apa-apa, sahut Amy kecil sambil mendengus kecewa. Tapi kita punya ayah dan ibu, kita juga punya satu sama lain, kata Beth tenang dari sudut tempatnya duduk. Nyala api memantul dari keempat wajah muda yang seketika berubah cerah mendengar kata-kata riang itu. Namun ekspresi mereka kembali muram ketika Jo berkata dengan nada sedih. Ayah tidak ada di sini sekarang. Kita tidak akan melihatnya sampai lama sekali. Jo tidak berkata. Mungkin tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Tetapi diam-diam mereka masing-masing mengatakan itu di dalam hati, sambil memikirkan ayah mereka yang berada jauh di medan pertempuran. Selama semenit tak ada yang berbicara. Lalu dengan nada yang berbeda, Meg berkata, "Kalian tahu kan, mengapa ibu mengusulkan agar kita tidak membeli hadiah Natal tahun ini? Itu karena musim dingin nanti pasti berat bagi siapapun. Menurut ibu, tidak pantas jika kita menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan, sementara para tentara kita menderita. Kita tidak bisa membantu banyak, tapi bisa ikut berkorban meskipun pengorbanan kita kecil. Dan kita harus melakukannya dengan sukarela. Sayangnya, aku tidak merasa begitu." Meg menggeleng-gelengkan kepalanya dan dengan sedih membayangkan benda-benda indah yang didambakannya. Tapi, menurutku uang yang tidak jadi kita belanjakan tak akan berpengaruh banyak. Kita masing-masing punya $1. Uang sesedikit itu tidak banyak artinya untuk tentara kita. Aku setuju untuk tidak mengharapkan hadiah dari ibu atau dari kalian. Tetapi, aku ingin membeli andin dan sintram untuk diriku sendiri. Sudah sangat lama aku ingin punya buku-buku itu, ujar Jo si kutu buku. Aku ingin membeli buku musik baru, kata Beth sambil menghela napas lirih, hingga tak ada yang mendengar desahannya selain sikat lantai dan pegangan ketel. Dan aku ingin membeli sekotak pensil warna Faber yang bagus. Aku sangat memerlukannya, kata Amy tegas. Ibu tidak bilang apa-apa soal uang kita. Ia pasti tidak berharap kita akan merelakan semuanya. Ayo, kita beli apa yang kita inginkan dan bersenang-senang sedikit. Kita sudah bekerja cukup keras untuk memperoleh uang itu, seru Jo sambil mengamati hak sepatu botnya dengan gaya tomboy. Aku memang bekerja keras, mengajar bocah-bocah bandel hampir sepanjang hari. Padahal aku ingin bisa santai di rumah. Meg mulai mengeluh lagi. Kerja kerasmu tidak ada setengahnya kerja kerasku, sergah Jo. Apa kau mau terjebak selama berjam-jam bersama nyonya tua yang penggugup dan rewel, yang membuatmu harus mondar-mandir ke sana kemari, yang tidak pernah puas dan terus-menerus cemas sampai-sampai ingin rasanya aku melompat keluar jendela atau memukulnya sekalian? Mengeluh memang tidak baik, tetapi menurutku, mencuci piring dan merapikan rumah adalah pekerjaan terburuk di dunia. Pekerjaan itu membuatku kesal. Tanganku jadi kaku, dan aku tidak bisa berlatih dengan baik. Dan Beth menatap kedua tangannya yang kasar, sambil mengembuskan napas keras-keras hingga siapapun bisa mendengarnya. Kurasa penderitaan kalian semua tidak seberat yang kutanggung, seru Amy. Kalian tidak perlu bersekolah bersama gadis-gadis sombong yang mengejekku jika aku tidak mengerti suatu pelajaran, menertawakan pakaianku, melebel ayah karena ayah kita bukan orang kaya, dan selalu mengolok-olokku karena hidungku jelek. Maksudmu mungkin label alias mencerca, bukan label. Memangnya Pa botol acar, kata Jo sambil tertawa.
Sample complete. Ready to continue?